Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin tentunya. Teman-teman, pada video kali ini bagi kalian yang memang baru pertama kali membangun kebun sawit atau pertama kali menanam sawit, dan kalian tentu penasaran berapa sih hasil yang akan kita dapatkan. Nah, dalam video ini saya akan menceritakan semuanya teman-teman. Kebun saya ini berumur 5 tahun. Nanti saya akan ceritakan dari 0 sampai 5 tahun dan mulai pertama kali saya panen itu dapat berapa, dan saat ini ketika umurnya hampir 5 tahun ini saya mendapatkan berapa per bulannya atau per sekali rotasi panen. Nanti saya akan ceritakan semuanya. Namun sebelumnya teman-teman, sebelum saya bicara terlalu jauh dan bercerita panjang lebar, saya disclaimer terlebih dahulu ya. Seperti biasa, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang memang terjadi di kebun saya, sudah saya alami, kemudian saya amati juga kebun orang lain, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar saya, kemudian saya ambil kesimpulan mana yang baik untuk dilakukan oleh petani, terutama petani kecil seperti saya dan kita-kita semua ini yang hanya memiliki beberapa hektar tanah saja, namun kita ingin memiliki kebun dengan berkualitas tinggi. Tentunya kita harus melakukan dengan yang baik juga. Maka dari itu apa yang saya sampaikan memang benar-benar pengalaman pribadi saya, dan saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat setidaknya sebagai bahan perbandingan dan bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Jadi mohon maaf ketika nanti apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan pendapat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, saya ini memiliki kebun yang sudah menghasilkan ini ya. Ini kebun hampir 1 hektar. Populasinya itu 133 batang, namun tidak semuanya berproduksi. Sebagiannya itu banyak yang saya sulam sekitar 20-an batang. Kemudian ada yang memang di pinggir-pinggir hutan itu memang tidak bisa produksi karena memang hamanya cukup banyak, seperti itu tikus dan lain sebagainya. Kemudian memang yang masih kualitas buahnya kurang bagus juga masih banyak. Jadi dalam 133 batang ini mungkin 100 batang yang memang benar-benar berproduksi secara baik. Nah, mengapa kok bisa kebun saya tidak berproduksi secara baik teman-teman? Karena saya menggunakan benih yang tidak resmi atau benih abal-abal lah. Kita sebenarnya terlalu kasar ketika kita nyebutnya benih abal-abal, namun apalagi sebutannya. Jadi benih yang tidak resmi lah, atau benih yang memang kita ambil dari cabutan, atau ini saya dulu dari adik saya, kebun ini benihnya dibeli, memang membeli katanya varietasnya PPKS, namun bukan PPKS resmi atau kita beli di platform yang resmi melalui jalur belakang, dan itu harganya tidak terlalu mahal ya, cukup murah lah pada masa itu, sekitar ya 2000-an atau 2500 per bijinya. Kalau benih resmi kan sekitar 8000 hingga 10.000 teman-teman. Ada yang memang sampai 15.000, bahkan ada yang sampai $2. Jadi itu bervariasi tergantung dari produsen benih masing-masing. Nah, mengapa saya menggunakan benih yang seperti itu pada waktu itu? Itu karena kurang pengetahuan saya dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Dan akhirnya apa yang saya hasilkan ya, saya kecewa. Jujur saya sangat-sangat kecewa, dan tentunya itu tidak bisa saya perbaiki untuk dalam jangka waktu yang sebentar. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi kesalahan saya itu tidak bisa saya perbaiki dalam jangka waktu yang singkat. Jadi perlu tahapan-tahapan untuk memperbaikinya. Salah satunya ya ini, saya sulam satu demi satu teman-teman, saya tumbangkan satu demi satu, kemudian saya sulam dengan benih yang memang saya dapatkan dari balai resmi, seperti itu. Dan untuk saat ini saya sangat kecewa dengan benih abal-abal. Namun saya tidak tahu ketika nanti saya sekarang sudah menanam benih yang bisa dikatakan benih resmi dari balai resmi, dan saya tidak tahu apakah akan kecewa atau tidak. Nanti kita akan ceritakan 3 tahun kemudian, karena umur dari kebun saya yang baru ini baru sekitar 9 bulan atau 10 bulan, dan nanti ketika 3 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun akan saya ceritakan, dan teman-teman terus ikuti channel ini supaya nanti bisa mendapatkan update dari kebun saya yang menggunakan benih resmi, yaitu Lonsum BL1 dan Simalungun serta PPKS 239. Itu saya tanam tidak begitu banyak, hanya 80 Lonsum, kemudian 60 atau 70 itu
Simalungun, dan 239 sekitar 50 batang. Jadi semuanya itu saya aplikasikan di kebun saya, mana nanti yang lebih baik. Jadi teman-teman ikuti terus channel ini. Oke teman-teman, benih yang saya tanamkan ini benih abal-abal, dan itu membuat saya kecewa karena memang banyak sekali negatifnya teman-teman, atau keburukannya lah, apa namanya, kekurangannya. Yang pertama benih ini mudah terserang penyakit. Jadi waktu itu masih sekitar umur berapa ya, 1 tahun hingga 2 tahun itu semuanya hampir terkena kuncup busuk teman-teman. Hampir 60% itu terkena kuncup busuk. Ada yang terserang secara apa namanya itu, ada yang hanya sedikit terkena kemudian sembuh, ada yang memang terkena sampai habis dan lain sebagainya. Bahkan hingga umur 5 tahun ini masih ada yang terserang kuncup busuk. Itu kelemahan dari benih abal-abal. Dan benih yang saya tanam itu yang dari balai resmi itu hingga umur 9 bulan ini satu pun tidak ada yang terkena penyakit kuncup busuk. Itu yang terjadi di lapangan teman-teman. Tidak tahu kalau teman-teman di kebun kalian masing-masing, saya tidak tahu, tapi itulah kenyataannya yang ada di kebun saya. Satu pun tidak ada yang terkena dari penyakit kuncup busuk itu. Kemudian kekurangan yang kedua dari benih yang saya dapatkan ini, yang saya tanam ini, jenisnya bervariasi teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil. Pokoknya hampir kalau saya hitung-hitung jenisnya itu berbeda-beda, adalah 30 jenis ya. Kira-kira bentuk sawitnya itu berbeda-beda teman-teman. Beda kalau dari varietas ya, yang resmi bentuknya itu kan seragam semuanya. Ini tidak, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang memang membahagiakan, ada yang bulat-bulat buahnya, ada yang kecil-kecil, ada yang banyak durinya dan lain sebagainya. Ada yang batangnya kecil, pelepahnya kecil, ada yang pelepahnya besar, dan pokoknya macam-macam teman-teman. Itu yang ada di lapangan di kebun saya. Jadi saya tidak bisa merasa senang karena memang ada yang berkualitas baik seperti yang ada di video ini. Mungkin ada yang kualitasnya bagus dan beberapa batang, namun ada beberapa batang juga yang mengecewakan. Mungkin ya 70 atau 60, 40, 60 bagus, 40 itu memang lumayan cukup mengecewakan. Kemudian yang ketiga teman-teman, banyak sekali dari benih yang saya tanam ini menjadi apa namanya itu, sawit jantan, sawit landak, sawit cengkeh dan lain sebagainya. Kemudian yang buahnya tidak bisa berkembang secara baik hingga umur 5 tahun, tidak memuaskan, itu juga banyak teman-teman. Yang pasti buah landak, buah cengkehnya itu hampir 30 batang saya tumbangkan teman-teman, dan ini saya mulai ganti satu persatu. Dan satu lagi penyakit yang paling menjengkelkan, entah itu jamur atau apa teman-teman, ketika sawit saya ini sudah 5 tahun baru saja saya ganti, itu tiba-tiba pucuknya itu busuk dan buahnya pun ikut busuk. Akhirnya saya tumbangkan juga. Sayang sekali sebenarnya, itu buahnya bagus, batangnya bagus, namun akhirnya ya namanya juga rezeki teman-teman. Jadi mulai satu persatu saya perbaiki, saya tumbangkan, saya tanam dengan benih yang baik. Nah kemudian berapa sih yang saya dapatkan ketika saya sudah mulai panen teman-teman? Awal dulu panen ya tentunya tidak begitu banyak, hanya mendapatkan 30 kilo karena masih kecil-kecil kan. Terus kemudian ya buahnya itu banyak yang rontok dan banyak yang busuk dan lain sebagainya. Itu adalah awal dari mulai saya panen kebun ini. Jadi ya sekitar 30 kilo atau 20 kilo kalau tidak salah, waktu itu tidak banyak. Kemudian naik lagi teman-teman, naik lagi menjadi 50 kg karena buahnya masih kecil-kecil dan tidak semuanya merata berbuah. Itu yang pertama kali saya dapatkan dari kebun saya ketika sudah umur 3 tahun. Namun pada waktu itu saya rotasi panen itu 1 minggu sekali teman-teman, saking semangatnya. Jadi yang saya ambil memang benar-benar buah yang sudah masak atau memang benar-benar yang sudah merah. Kemudian saya ambil dan saya jual. Kemudian naik menjadi 50 kg per minggu. 1 minggu 50 kg. Kemudian naik lagi menjadi 100 kg. Terus ketika umur hampir 4 tahun itu menjadi ya paling tinggi itu 3 pikul atau 3 kintal ya, 300 kg. Jadi itu sekitar umur 4 tahunan teman-teman. Jadi sebagai patokan saja ya, sampai umur 4 tahun tuh paling kita dapat 300 kg, itu sudah paling tinggi per hektarnya. Namun ketika kebun kita itu berkualitas baik, mungkin lebih bagus dari itu, karena kebun yang saya miliki ini sudah saya ceritakan bahwa kebun dengan benih abal-abal dan masih banyak sekali yang memang tidak berproduksi itu teman-teman. Jadi saya mendapatkan
hampir 300 kg dan pernah sampai 400 kg per sekali panen. Kemudian setelah 4 tahun saya lakukan rotasi itu 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Namun juga terkadang-kadang kalau di kebun saya sudah memang banyak yang masak, saya ambil hingga kadang 10 hari sekali, kadang 1 minggu sekali, tidak menentu teman-teman. Jadi saya tidak patokan harus sekian, karena sawit yang punya saya ini kalau terlalu lama itu akan membrondol sendiri, cepat sekali membrondol. Entah ini jenisnya apa teman-teman, karena memang varietasnya berbeda-beda atau jenisnya bentuknya itu berbeda-beda. Setelah 4 tahun teman-teman, dan itu akan meningkat dan pernah sampai 5 kintal per sekali panen per 2 minggu. Jadi setelah 4 tahun itu saya gunakan rotasi 2 minggu sekali. Kemudian naik turun tidak menentu teman-teman. Itu buah sawit itu fluktuatif ya, fluktuatif sekali. Jadi kadang banyak, kadang sedikit, kadang banyak, kadang sedikit, namun tidak pernah putus dari 200 kg teman-teman per sekali panen. Pernah ketika waktu trek itu 200 kg atau 2 kintal itu saya dapatkan. Memang sangat mengecewakan teman-teman ketika kita panen dalam 2 minggu, dalam 2 kali rotasi atau 1 bulan itu hanya mendapatkan sekitar uang 700.000 800.000 per bulan. Tentu itu tidak mencukupi teman-teman. Bila kita bayangkan hanya uang 700.000 untuk kebutuhan rumah tangga dalam 1 bulan, tentu itu tidak mencukupi sama sekali teman-teman. Dan apalagi kalau kita untuk biaya pemupukan, biaya yang lain sebagainya, tentu dari kebun 1 hektar itu tidak bisa mencukupi itu semua, sangat-sangat tidak mencukupi. Namun tenang saja teman-teman, semakin lama kebun kita akan menghasilkan semakin banyak. Dan pada saat ini usia sawit saya ini sekitar 5 tahun kurang teman-teman, 4 tahun 10 bulanan lah sekitar itu. Jadi sekarang saya mendapatkan sekitar, jadi saya rotasi teman-teman, kemarin per sekali panen itu saya mendapatkan 6 kintal. Kemudian 10 hari kemudian saya mendapatkan 4 kintal, kemudian pernah mendapatkan 8 kintal. Jadi dalam 1 bulan itu ya kurang lebih 1 hingga 2 ton teman-teman saya dapatkan dari kebun 1 hektar ini. Dan tentunya itu membuat saya sudah bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan kebun saya ini untuk biaya pemupukan. Jadi yang saya lakukan teman-teman, saya lakukan pemupukan 1 kg per batang dengan satu jenis pupuk tunggal. Jadi saya rencanakan untuk ke depannya saya sisihkan uang yang saya miliki ini dari hasil kebun saya untuk per batangnya ini urea 1 kg, kemudian rotasi bulan, kemudian KCL 1 kg, TSP 1 kg, dan dolomit sekitar 2 kg. Seperti itulah nanti yang akan saya lakukan teman-teman, pemupukan yang akan saya lakukan, karena kemarin dosisnya masih belum terlalu banyak teman-teman, karena sesuai dengan kantong saya paling saya hanya 50 kg itu saya tebarkan untuk 1 hamparan kebun saya ini, jadi tidak sampai 1 kg. Nah mulai bulan ini saya akan melakukannya per batang 1 kg. Nah nanti seperti apa hasilnya akan saya sepilkan lagi hasil dari pemupukan 1 kg per 1 jenis pupuk per 1 kali rotasi. Jadi saya lakukan itu tiap bulan teman-teman untuk rotasi pertama. Jadi bulan kemarin saya dolomit, setelah habis kemarau saya dolomit, kemudian saya bulan ini KCL, rencananya yang bulan depan itu urea, kemudian bulan terakhirnya TSP dan kembali ke dolomit. Sebenarnya yang bagus itu habis dolomit itu TSP, urea dan KCL. Namun karena kemarin itu kebetulan ada pupuk urea yang kebetulan ada tersedia di sana yang adanya KCL, ya saya tebarkan dulu KCL seperti itu teman-teman. Jadi per 1 bulan saya sudah mendapatkan ya rata-rata 1,5 ton lah teman-teman, 1,5 ton itu per 1 bulan. Jadi ya sudah cukup. Ketika saya harganya 2.000 ya saya sudah mendapatkan 3 juta rupiah, dan 1,5 juta rupiah saya sisihkan untuk pemupukan. Dan harapan saya semakin lama hasil yang akan saya dapatkan juga akan semakin besar. Dan untuk saat ini teman-teman yang memang baru memulai
berjuang berkebun kelapa sawit, saya doakan semoga kebun kalian itu sukses dan berproduksi tinggi. Syaratnya ya tadi, gunakanlah benih yang baik, pemupukan yang baik, serta perawatan yang baik. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.